Jack mencabut kepala peluru satu persatu dan mengumpulkan bubuk mesiu yang ada di dalamnya. Satu demi satu, ia membuat bahan peledak dengan pemicu yang kini ditujukan untuk musuh. Setelah itu, ia menggali parit panjang di luar rumahnya. Sebuah lembaran tahan air dibentangkan di dalamnya. Lalu parit itu diisi bensin. Pemicu peledak rakitan juga dipasang. Terowongan maut ini kemudian disamarkan dengan menebar jerami di atasnya. Setiap kali ia memasang jebakan, ia menandainya di peta agar tidak terperangkap sendiri. Ia memotong laras senapan pendeknya dan menggantungnya di dalam terowongan. Jack menajamkan batang besi dan membuat jebakan paku yang tersembunyi di tanah. Ia juga menempatkan penutup kayu di mulut terowongan yang dipasangi paku tajam. Pisau panjang dan pasak kayu runcing miliknya menciptakan taktik mematikan yang membuat musuh mustahil lolos. Setelah semua jebakan terpasang, ia mulai mempersiapkan senjatanya dengan sangat teliti. Ia mengatur kekuatan busur panah hingga maksimum dan mengubahnya menjadi mesin tembak otomatis. Ia bahkan menyembunyikan ranjau anti-tank dan bahan peledak C4 di dalam terowongan. Setiap senjata telah diisi peluru dan disembunyikan di setiap sudut terowongan. Terakhir, ia memeriksa akurasi busurnya. Kini semuanya siap. Kali ini Jack memutuskan untuk menyerang sendiri. Ia menyusup diam-diam ke markas gembong perdagangan manusia Hugo dan membunuh semua anak buahnya dalam waktu singkat. Lalu ia dengan sengaja meninggalkan alamat rumahnya di sana. Ini bukan tantangan, ini undangan langsung menuju kematian. Hugo yang marah besar segera mengerahkan seluruh pasukannya dan bergerak menuju rumah Jack. Namun saat mereka mendekati rumah itu, kendaraan mereka memicu jebakan pertama dan ledakan api membumbung tinggi ke langit. Hanya tersisa satu jalan sempit di tengah, jalan satu-satunya yang menuju kematian. Anak buah Hugo keluar dari mobil dan berjalan menuju rumah. Begitu salah satu dari mereka masuk, busur panah otomatis tersembunyi di sudut langsung menewaskannya. Di saat berikutnya, Jack muncul dari terowongan dan membunuh satu lagi dengan cepat. Lalu ia muncul dari sisi lain dan meledakkan bunker. Para musuh mulai panik dan berlarian. Beberapa masuk ke dalam terowongan seperti orang gila. Jack sengaja menampakkan diri agar mereka mengejarnya. Dan saat salah satu dari mereka menginjak jebakan, ia menembaknya dari atas dengan senapan pendek. Ini adalah kerajaan bawah tanah ciptaannya sendiri dan dialah rajanya. Ia tahu setiap dinding dan setiap jebakan dan ia memburu para tentara bayaran itu satu persatu. Ia juga sengaja menyalakan pemutar musik dengan suara keras yang menjadi lagu kematian bagi musuh-musuhnya. Mereka benar-benar tersesat dalam kegelapan. Ketika jebakan terakhir aktif, puluhan pembunuh sudah tewas. Kini hanya tersisa satu orang, Hugo. Jack menyeretnya ke medan pertempuran terakhir dan begitu Hugo sampai di sana, ia meledakkan semua bahan peledak yang ditanam dalam-dalam secara bersamaan. Ledakannya begitu dahsyat hingga semuanya luluh lantak. Dan hari itu menjadi akhir dari segala kejahatan. Jack mencabut kepala peluru satu persatu dan mengumpulkan bubuk mesiu yang ada di dalamnya. Satu demi satu, ia membuat bahan peledak dengan pemicu yang kini ditujukan untuk musuh. Setelah itu, ia menggali parit panjang di luar rumahnya. Sebuah lembaran tahan air dibentangkan di dalamnya. Lalu parit itu diisi bensin. Pemicu peledak rakitan juga dipasang. Terowongan maut ini kemudian disamarkan dengan menebar jerami di atasnya. Setiap kali ia memasang jebakan, ia menandainya di peta agar tidak terperangkap sendiri. Ia memotong laras senapan pendeknya dan menggantungnya di dalam terowongan. Jack menajamkan batang besi dan membuat jebakan paku yang tersembunyi di tanah. Ia juga menempatkan penutup kayu di mulut terowongan yang dipasangi paku tajam. Pisau panjang dan pasak kayu runcing miliknya menciptakan taktik mematikan yang membuat musuh mustahil lolos. Setelah semua jebakan terpasang, ia mulai mempersiapkan senjatanya dengan sangat teliti. Ia mengatur kekuatan busur panah hingga maksimum dan mengubahnya menjadi mesin tembak otomatis. Ia bahkan menyembunyikan ranjau anti-tank dan bahan peledak C4 di dalam terowongan. Setiap senjata telah diisi